Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian dalam perkenalan kami kemarin sudah mengenal kami, tapi mungkin ada sebagian juga tidak datang. Oleh karena itu, perkenankan kami memperkenalkan diri. Kami datang dari Yayasan Seluruh Makasih, di mana yayasan ini mempunyai visi dan misi, yaitu menolong, membantu gereja-gereja yang terabaikan dan teraniaya. Oleh karena itu, visi kami itu yang terabaikan, kami selalu pergi ke daerah-daerah, ke gereja-gereja yang di ujung-ujung, di desa-desa, bahkan tempat yang tidak ada listrik seperti itu. Karena memang misi kami seperti itu yang terabaikan. Sedangkan untuk teraniaya, kami berfokus untuk pergi ke Aceh. Oleh karena banyak gereja kita yang teraniaya di sana, bahkan dirubuhkan. Oleh karena itu, oleh karena misi itu kami selalu pergi ke sana setiap 2 bulan sekali. Terutama pada saat ini di daerah Aceh Sidikil. Seperti Bapak Ibu yang terkasih ketahui bahwa di Aceh Sidikil dan kita kumpul pada hari ini bertema rahasia bertumbuh dan berbuah. Kemudian nas yang akan kita kumpuli yaitu dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca secara responsoria. Mari saya awali dari yang janji, kemudian Bapak Ibu sekalian meneruskan, dan pada ayat ke 11 nanti kita akan baca bersama-sama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh dan ajaib. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan licik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu bagi teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersandung. Bersama-sama ayat 11. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui, saya rasa banyak sebagian dari kita di sini yang profesinya berhubung atau bertani. Untuk supaya sebuah benih bertumbuh dan besar, menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah, sudah barang tentu benih ini harus dirawat. Walaupun benih itu mungkin benih yang unggul, tetapi apabila tidak dirawat, dibiarkan begitu saja, dia mungkin tidak akan menghasilkan pohon yang besar. Bahkan mungkin dia akan menjadi pohon yang kerdil, yang tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu, apabila kita berharap suatu benih bertumbuh menjadi
berakar kuat, mempunyai buah yang lebat, sudah barang tentu harus kita sirami, harus kita pupuk. Mungkin Bapak Ibu sekalian pasti lebih tahu dari saya. Pupuk pun ada bermacam-macam. Ada pupuk untuk akar, ada pupuk untuk batang, untuk daun, untuk buah dan lain-lain sebagainya. Dan pupuk-pupuk itu satu sama lain berhubungan. Ada yang menguatkan akar, tapi berhubungan dengan batang nanti. Kalau tanpa akar yang kuat, batang yang besar yang tidak dihasilkan. Demikian juga tanpa batang yang besar, tidak mungkin buahnya akan menjadi besar. Jadi pupuk itu saling berhubungan satu sama lain, bukan tersendiri-sendiri, bukan terpisah-pisah, tetapi pupuk ini saling mendukung satu sama lain sehingga akan menghasilkan buah yang besar dan akan menghasilkan buah yang luar biasa lebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan pada ini mengatakan yang melalui Rasul Kristus bahwa apabila kita menerima Kristus, apabila kita menerima Kristus dalam hidup kita, berarti kita beriman kepada Kristus. Apabila kita beriman kepada Kristus, kita akan menerima manusia ilahi. Apabila kita menerima manusia ilahi tersebut, yaitu Yesus Kristus, kita akan menerima kekuatan ilahi. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat tahapan ini, apabila kita merasakan atau menerima kekuatan ilahi, kehadiran ilahi itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kehadiran ilahi ada di dalam kita, sifat-sifat atau kodrat ilahi akan ada di dalam hidup kita, akan ada di dalam kehidupan kita. Hakikat Tuhan bersengaja melihat orang yang percaya. Sifat-sifat ilahi berada di jiwa orang yang percaya. Tadi pagi saya berdiskusi dengan orang kita di sini, luar biasa. Ibu dari Ibu Umbang, saya melihat beliau walaupun sudah tua, ternyata penginjil gunung. Luar biasa sekali. Dia cerita bagaimana pergi ke desa-desa yang sulit dijangkau dengan sepeda motor, berapa kali harus jatuh. Nggak heran kalau ibu kita cinta ini akan membungkuk. Karena apa? Jatuh berkali-kali sehingga cedera tulang punggungnya. Tetapi imannya tak akan membungkuk. Imannya tetap tegak lurus. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada pupuk iman. Seperti kita memupuk pohon tadi, iman kita ternyata harus dipupuk. Iman yang ada pada diri kita ini rupanya ditanam dalam bentuk benih, di mana iman ini tidak akan bisa bertumbuh dengan bagus apabila tidak dipupuk. Bapak Ibu terkasih, iman percaya dalam bentuk benih, dan supaya benih iman itu menjadi besar perlu disiram dan dirawat, dan perlu diberi pupuk yang pupuknya sama, berkaitan satu sama lain. Kalau tadi untuk pohon ada pupuk akar, pupuk batang, pupuk daun, pupuk buah, berkaitan satu sama. Iman pun demikian. Petrus menyatakan bahwa kita itu yang dalam bentuk bibit ini harus dipupuk, dan pupuk itu berkaitan satu sama lain seperti dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Jadi kita harus menambahkan dalam iman itu, tidak hanya iman saja, tetapi pupuk iman. Pertama Bapak Ibu terkasih, ini kodrat ilahi. Ini yang kita punyai apabila Kristus kita terima, yaitu kodrat ilahi, omniscient, omnipotent, omnipresent, self-existent, eternity. Itu akan kita terima apabila kita menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kehadiran ilahi, kodrat ilahi akan kita terima Bapak Ibu terkasih. Tetapi Bapak Ibu terkasih, iman tadi yang menghasilkan kodrat ilahi dan itu masih dalam bentuk pupuk, mau dalam bentuk benih. Di
Gimana benih itu harus kita sirami supaya bertumbuh dan berbuah. Kita mau tahu rahasianya sesuai dengan tema kita ini. Kita mau tahu apa sih rahasianya supaya iman kita bertumbuh dan berbuah. Ada rahasianya bukan? Pertama Bapak kita kasih yaitu kebajikan. Mohon maaf, saya berhenti. Pupuk yang kelima kesalehan. Pupukkanlah kasih akan saudara-saudara. Dan pupuk yang ketujuh kasih akan semua orang. Sungguh luar biasa. Ini rahasia. Ini rahasia pupuk iman supaya iman kita bertumbuh besar untuk menghasilkan buah. Mari kita bahas Bapak Ibu yang satu persatu. Apa pupuk iman supaya kita jangan salah memilih pupuk ini. Kalau salah memilih pupuk susah. Apalagi sekarang cari pupuk sudah susah pula sekarang ya. Pupuk untuk banyak palsu. banyak palsu. Ini rahasia. Ini tidak palsu. Pertama Bapak Ibu kita bacakan. Kita harus melakukan kebajikan. Tidak mungkin kita sebagai orang Kristen, orang bilang yang Kristen, tetapi kita tidak melakukan kebajikan, itu berarti kita bukan orang Kristen. Kita tidak pernah menerima Kristus apabila kita tidak melakukan kebajikan. Kita harus memuliakan nama Tuhan ya, sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun di dalam kehidupan kita sebagai pupuk iman, semua harus untuk memuliakan Allah, untuk kemuliaan Allah. Apapun, sekecil apapun di dalam kehidupan kita. Termasuk tadi misalnya ada orang yang harus kita rawat di rumah kita. Semua untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita. Bukan kita berarti nanti berhutang budi sama dia yang membentuk anakku berhasil. Tidak, itu yang kita harap. Tetapi untuk kemuliaan Allah, apapun itu yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kebajikan. Jadi pupuk pertama itu kebajikan. Kita harus melakukan kebajikan. Kemudian Bapak Ibu dari Roma 11 ayat 36 dikatakan juga yang mendukung kebajikan ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia saja. Jadi kita melakukan kebajikan untuk bagi Dia, untuk selama-lamanya. Demikian Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikian hendaknya terang bercahaya di orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Pupuk yang pertama sungguh luar biasa. Di mana kita harus melakukan kebajikan. Jadi iman itu tidak akan bertumbuh dengan besar. Pohon iman kita tidak akan menghasilkan buah yang besar kalau kita tidak melakukan kebajikan ini. Ayat-ayat yang mendukung untuk itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kasih pupuk yang kedua. Ini firman Tuhan luar biasa, rahasia ini. Dan Tuhan hari itu membukakan firman rahasia. Pupuk yang kedua itu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan Bapak Ibu. Perlu pengetahuan, mengetahui apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu apa sih kalau kita ingin berteman baik dengan seorang sahabat. Kita harus tahu apa sih sifat-sifatnya, apa sih maunya dia. Kita harus mempunyai pengetahuan, kalau enggak mungkin kita akan bertengkar dengan sahabat kita itu. Tetapi kalau kita mengetahui, kita mempunyai pengetahuan bagaimana membuat menyenangkan hati sahabat kita, apalagi menyenangkan hati Tuhan kita, iman kita akan bertumbuh dengan luar biasa tingginya. Akan menjadi pohon buah yang berbuah lebat sekali. Seperti dikatakan dalam Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi kita perlu pengetahuan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita?
dalam berbagai aspek kehidupan. Ada yang buruk, apa sih yang Tuhan inginkan dari aku sebagai seorang guru? Apa sih yang diinginkan Tuhan dari aku seorang petani? Jadi kita harus mengetahui, kita perlu pengetahuan itu. Kemudian dalam Kolose ayat 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah ini banyak sekali sekarang ini ya Bapak Ibu. Pengetahuan mengenai Allah itu melenceng. Pengetahuan mengenai Allah itu dibelok-belokkan, bahkan yang membelok-belokkan kepada teolog sendiri, sehingga jemaat kadang-kadang bingung mana yang harus diikuti. Makanya saya sangat kagum dengan omongan kita kan, kami dengan pendeta Alfred ngobrol-ngobrol. Ini ibu kita ini katanya nggak sekolah teologi, tapi yang dikatakan semua sesuai dengan teologi. Aduh, luar biasa. Kami ngobrol tadi, ketawa-ketawa. Oh luar biasa. Jadi bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Itulah kita perlu knowledge itu, perlu pengetahuan mengenai Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan cuma PA penelahanannya, jangan kita mengatakan untuk apa itu? Aku udah tahu kok, tiap hari aku baca aja. Tidak. Kita harus terus belajar, mempelajari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita waktu itu. Bapak Ibu, kita perlu seperti Yohanes 7 ayat 9, siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaran ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya Tuhan Yesus mengatakan itu. Jadi kita harus melakukan kehendaknya. Kita harus mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang berkaitan sama yang lain, perlu ditambahkan di pengetahuan tadi, penguasaan diri. Kadang-kadang setelah kita tahu, kita menjadi sok tahu. Oleh karena itu perlu penguasaan diri. Kita harus menguasai diri kita. Banyak di antara kita kadang-kadang, aku sudah tahu, jangan ngajari aku lah, jangan ngajari ikan berenang, jangan ngajari burung terbang, karena nggak mau diajari. Dia merasa udah pintar. Oleh karena kita harus menguasai diri. Walaupun kita pintar, tapi kita gak perlu perlihatkan itu pada orang lain. Kita harus menguasai diri. Kita harus mengerem diri kita. Melatih menguasai diri, tidak lagi menjadi budak keinginan duniawi ini. Kita tidak enyahkan semua keinginan duniawi kita, enyahkan. Kita tidak mau menjadi budak makanan. Oleh karena itu kami mengatakan pada kemarin Pastor Masih minum jamu. Jamu apa? Jamu jarak. Oh, yang kayak gimana Pak? Jamu jarak saya beli lah. Murah, nggak usah dibeli. Apa itu jamu jarak? Jaga mulut, jaga hapus. Wow, mereka semua terkejut. Jaga mulut, jaga hapus itu. Kita harus rem, jangan mau jadi budak makanan. Kenapa kalau kita gemuk Bapak Ibu? Pasti sakit lutut, itu sudah pasti. Pasti sakit pinggang, itu sudah pasti. Jadi yang gemuk itu bukan saya katakan lah, bukan Tuhan, firman Tuhan bertobatlah, kuasailah diri dalam penguasaan diri. Enak sekali makanan itu, kuasai. Cuma satu biji saja di sana. Jangan buang yang saking enaknya terus disikat terus sampai habis. Atau orang Batak, nggak apa-apa lah, mati malam. Mati makan doang, ngaco ini mati malam. Nah kita harus kuasai ini. Kita nggak boleh jadi budak nafsu seks. Kita nggak boleh jadi budak narkoba. Ini Bapak Ibu kasih di, saya sangat sedih. Narkoba sudah masuk ke kami Pak. Kita harus nggak boleh itu terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak kita nggak boleh terjadi, nggak boleh jadi budak narkoba gitu. Nggak boleh kita menjadi anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang yang nggak benar, yang tidak bisa menguasai dia. Kita tidak boleh menjadi budak keinginan duniawi.
kita harus siap mengatakan tidak pada yang salah. Ini harus kita harus berani mengatakan tidak pada yang salah dan iya pada yang benar. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang banyak orang mengatakan supaya dipuji, yang tidak bagus pun dikatakan dia, supaya toleran, supaya tetap berkawan baik. Yang nggak beres pun dibilang benar. Firman Tuhan mengatakan kita harus menguasai tidak pada yang salah dan iya pada yang benar. Bapak Ibu kasih ini harus kita ketahui. Kita harus menguasai diri kita dan 3 tingkatan yang mau kita lihat. Ini yang kedua, menguasai mulut, pikiran, dan perbuatan. Ini harus kita kuasai Bapak Ibu kasih. Mulut harus kita jaga. Kemarin Pak Pendeta Jamin mengatakan mulut ada kuasa. Kata-kata perkataan mulut itu ada kuasa. Kalau kita keluar kutuk dari mulut kita, itu bisa terjadi. Tetapi apa kita mengatakan berkat itu akan terjadi. Oleh karena itu jaga mulut. Jangan terlampau mudah kita mengumbar amarah kita. Berkata kepada anak-anak, bodoh kau, gak ada otak kau. Hati-hati. Kita harus mengontrol, harus menguasai diri. Penguasaan antara mulut, pikiran, jangan pikiran yang enggak saja, melayat yang enggak. Kita harus jaga pikiran kita, apalagi perbuatan. Kita harus menguasai perbuatan yang jelek. Kita harus bisa menguasai diri kita, sehingga Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita karena kita menguasai diri. Apa kita bisa dibilang orang beriman kalau kita tidak bisa menguasai diri kita? Bisa? Tidak. Apa iman kita bisa bertumbuh dengan besar kalau kita tidak bisa menguasai diri kita? Tidak. Penguasaan diri inilah yang akan menjadi pupuk untuk iman kita, sehingga iman kita menjadi pohon yang besar dan berbuah yang melebat. Nah, ini rahasia Tuhan. Penguasaan diri yang ketiga, pupuk untuk iman kita. Berikutnya Bapak yang terkasih, apa yang perlu ditambahkan di dalam penguasaan diri untuk berikutnya, yaitu ketekunan. Bapak yang terkasih, menguasai diri itu susah nggak? Susah. Menguasai mulut kita susah nggak? Susah. Menguasai pikiran kita nggak? Susah nggak? Susah. Berbuat sangat susah. Sehingga kita menderita, Bapak Ibu. Untuk itu, oleh karena penguasaan diri, seringkali kita menderita. Oleh karena penguasaan diri, seringkali kita disingkirkan oleh teman-teman yang lain. Kita menderita. Oleh karena itu perlu ketekunan, Bapak Ibu. Kita tetap tekun. Tekun dengan iman kita, Bapak Ibu terkasih. Seperti dalam Yakobus 5 ayat 10-11 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita harus sabar. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas. Jadi kita harus tekun. Seperti tadi ibu yang bersaksi, udah mau menyerah kan? Aku gak tahan lagi Tuhan, aku sudah give up. Tetapi Tuhan mengatakan, bertahanlah, bertekunlah, karena Allah besar di surga. Amin, saudara-saudara. Bertahanlah kita dalam penderitaan kita. Bertahanlah dengan salib yang kita pikul. Karena apa? Salib itu, justru salib itu yang akan membawa kita ke surga. Penderitaan itu akan membawa kita ke Allah Bapa di surga. Itu kita harus bertekun. Kemudian berikutnya Bapak Ibu terkasih hadirin, kesalehan. Kita harus saleh
dalam ketukunan itu kita harus tambahkan suatu kesalehan. Gaya hidup apa sih kesalehan? Gaya hidup yang secara konsisten mencerminkan karakter Tuhan. Kita tekun, sudah tekun kita tetap saleh. Hidup kita tetap mencerminkan karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan? Kasih. Kasih kita tidak boleh luntur. Tuhan tidak boleh luntur di dalam kehidupan kita. Apabila kita menerima Kristus, berarti juga kita harus mau mengikuti teladan Dia. Berarti kita juga harus hidup saleh seperti Dia. Kita harus mengasihi orang lain. Menyenangkan hati Tuhan merupakan gaya hidup kita. Menyenangkan hati Tuhan gaya hidup kita. Bukan menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan hati. Itu menjadi gaya hidup, menjadi kesalahan kita, Bapak Ibu kasih. Karena ketukunan dapat membuat orang fasik, dapat membuat orang fasik sehingga perlu ditambahkan kesalahan dalam ketukunan. Kadang-kadang Bapak Ibu kasih, kita tekun, tapi kemudian kita menghakimi orang lain. Kalau aku tiap hari datang ke gereja, pertemuan terus kalian, tapi sih dia itu nggak pernah. Nah ini tidak boleh terjadi, Bapak Ibu. Kita nggak boleh menjadi orang fasik, merasa diri kita tuh paling saleh, orang lain tidak. Kita tidak boleh. Oleh karena itu kita harus menambahkan di dalam ketekunan itu. Kita sudah tekun di gereja, bagus, tetapi kita harus saleh. Jangan setelah kita tekun di gereja, kita menghakimi orang. Nah inilah yang berikutnya, kelima, yang harus kita tambahkan untuk supaya iman kita bertumbuh menjadi besar. Nah, karena Bapak Ibu, pada saat kita lahir, kita mempunyai sifat dosa yang akan menyebarkannya. Pada saat kita menerima Kristus, sifat dosa itu disalibkan. Bapak Ibu terkasih, kita lahir di dunia itu dengan kecacatan dari Adam. Oleh karena itu kita lahir langsung nangis. Kenapa? Kita akan melakukan banyak dosa. Kenapa? Kita mempunyai sifat-sifat dari Adam. Kita lahir sudah dengan kecacatan. Kita cacat sehingga karena kecacatan itu kita cenderung berbuat dosa. Sehingga oleh upah dosa apa Bapak Ibu? Upah dosa dalam maut. Tetapi Tuhan luar biasa baiknya. Tuhan tidak menginginkan kita masuk ke dalam jurang maut. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Oleh karena itu Tuhan memilih kita. Tuhan yang memanggil, tadi Allah bilang mengatakan Tuhan yang mencari kita, bukan kita mencari Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan memberikan kepada kita tawaran yang cuma-cuma. Percaya kepada aku ini, dan kamu akan selamat karena dosamu sudah disalibkan bersama Dia. Tapi kebenaran yang ada pada anakku Yesus Kristus diberikan kepada kita. Kebenaran Tuhan diberikan kepada kita, tapi kesalahan ditanggung di kayu salib. Sungguh luar biasa. Sungguh kasih Tuhan yang luar biasa. Kesalahan kita ditanggungnya di kayu salib. Dia mati untuk kita, tetapi kebenarannya dikasihkan kepada kita dengan cuma-cuma supaya kita berhak atas kerajaan surga. Sungguh luar biasa. Bapak terkasih, yang berikutnya, pokok apa? Kasih kepanan saudara-saudara atau kasih kiri. Nggak mungkin Bapak Ibu terkasih, kalau kita mengatakan kita kasih, tapi kita tidak mengasihi adik-adik kita, abang kita, saudara-saudara kita, tidak mungkin. Kita bisa mengasihi kalau kita tidak, orang yang dekat sendiri tidak kita kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, apabila kita bertengkar dengan saudara-saudara kita harus berdamai. Karena itu tidak akan menjadi pupuk yang baik kalau kita bertengkar dengan saudara-saudara kita. Bahkan banyak kalau di orang Batak, kami orang tua paling keras. Kalau sudah bertengkar dengan saudara, bertemu di tanah darah, bertemu di kuburan. Ingat kata-kata tadi kan sudah luar biasa kata-katanya. Yang masih tidak boleh terjadi, Pak. Kalau orang taruh suka mau satu matahari, Pak. Kalau mau satu matahari ya. Saya nggak mau satu matahari pun nggak mau dia kalau nggak mau satu matahari.
Tidak menarik. Mau pindah kemana? Nah, nanti Tuhan mengatakan, kalau mau iman kita bertumbuh menjadi pohon yang besar berbuah, ini kasih itu harus ada pada diri kita. Kasih kita tuh harus pada diri. Saya sungguh luar biasa kemarin Bapak. Saya melayani ibu pendeta di bidang kesehatan. Oma, melayani kakak ibu juga. Mereka sebagai saudara kasih video nampak sekali, walaupun berbeda iman. Kita harus menunjukkan kasih saudara itu. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Itu rahasia. Jangan sampai pohon iman kita menjadi terjadi. Jangan seperti saya waktu menanam pohon. Tangan saya agak panas menanam pohon. Saya menanam pohon jambu, unggul, bibit unggul, tetapi jadi bonsai. Saya tuh heran, bagaimana ini tangan saya ini bibit unggul. Harusnya bertumbuh saya jadi bonsai. Nggak usah saya bonsai, jadi bonsai sendiri. Nah ini Bapak Ibu terkasih. Oleh karena itu kita harus jangan sampai seperti itu. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Apabila sekarang ada di antara kita yang bertengkar dengan saudara-saudara kita, oleh karena apapun itu, mari kita hilangkan. Mari kita kasih saudara-saudara kita. Karena itulah yang akan membuat kita nanti menjadi pohon yang besar dan berbuah lebat. Yang terakhir, pupuk segala pupuk. Inilah pupuk pamungkas yang memenuhi segala pupuk itu, menyempurnakan pupuk-pupuk itu semua dari 1 sampai 6 pupuk yang terakhir itu kasih agape, kasih yang tidak ada syaratnya. Kasih yang luar biasa diberikan tanpa harus dibalas. Itu kasih Allah kepada kita. Kasih agape. Kita punya kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape itu suatu keputusan. Keputusan untuk mengasihi orang lain. Tidak memandang orang lain itu mau membalas atau tidak. Tidak memandang apa enak atau tidak. Seperti Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia. Dia putuskan, saya akan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu dikirim menyakannya anak yang tunggal kepada kita untuk menyelamatkan kita. Itu suatu keputusan Allah. Itu keputusan padahal Allah. Manusia selalu memberontak. Manusia selalu membuat Allah berduka, sedih gitu. Tetapi dia sudah putuskan, saya harus menyelamatkan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih, kita harus mempunyai kasih agape. Kita harus memutuskan. Kita harus memutuskan mengasihi saudara kita. Dia mau baik atau tidak sama kita, kita harus tetap putuskan. Jadi kasih agape itu suatu keputusan. Kita harus memutuskan enak atau tidak, ya, dibalas baik atau tidak. Kita harus memutuskan untuk mengasihi orang lain. Inilah pupuk dari segala pupuk. Pupuk penyempurna. Bapak yang terkasih, pupuk yang nomor 7. Kalau di dalam Kristenan nomor 7 itu apa? Angka yang sempurna. Nah inilah pupuk yang sempurna. Kasih agape. Bapak yang terkasih. Nah, Bapak yang terkasih seperti dikatakan yang dalam kasih agape ini, ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup. Itu salah satu contoh kasih Allah. Allah memutuskan untuk mengasihi kita sehingga dia memberikan anaknya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita orang berdosa, tetapi Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita, menebus kita pada saat kita masih berdosa. Dan kemudian Bapak kasih agape ini termasuk contohnya. Tetapi aku berkata kepada kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah kasih agape. Bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Musuh bukan teman baik. Musuh kita harus kasih. Dan itu suatu keputusan. Kasih agape itu suatu keputusan.
Kita harus mengasihi musuh kita. Apabila kita tampar di kita sebelah, beri sebelah kanan. Walaupun bukan gampang, tetapi kita harus memutuskan itu Bapak Ibu. Yesus kasih apa adalah suatu keputusan Bapak Ibu kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih, apa yang didapat dari 7 apabila iman kita pokok dengan 7 pokok ini rahasia. Rahasia itu hanya diungkapkan apabila kita akan menjadi apa dari hasilnya, kita akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Kita akan makin giat dengan dipupuk iman kita makin mengasihi Kristus, kita makin rajin ke gereja, kita makin mengandalkan Allah karena iman kita bertumbuh dengan begitu luar biasanya, dan pohon iman kita akan bertumbuh besar, menghasilkan buah yang lebat. Apa buah itu? Buah roh Bapak Ibu kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu akan kita hasilkan dan berbuah lebat. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri, itu akan dihasilkan dan itu berbuah lebat. Apa ciri-ciri? Siapa sifat buah Bapak Ibu kasih? Sifat pertama terlihat. Ya, ada tak buah yang tersembunyi? Buah mangga, itu buah mangga. Nampak mangganya. Jadi buah itu harus terlihat. Oleh karena itu kasih kita harus terlihat. Kelemahan lembutan kita harus terlihat. Kesabaran kita harus terlihat, bukan disembunyikan. Apa itu beriman orang kalau muda berbuah? Masa kelemahan lembutan disembunyikan? Harus terlihat. Namanya sudah berbuah. Buah apa yang akan terlihat? Kita harus terlihat. Kesetiaan kita harus terlihat. Penguasaan diri kita harus terlihat. Harus terlihat apa terjadi. Masa orang beriman tidak terlihat, marah-marah terus. Ngomong satu dia udah langsung marah. Sensi kali. Tapi harus terlihat. Apa sifat buah yang lain? Dinikmati orang lain. Ya dapat untuk kasih. Kemarin saya kasih jus buah. Apakah jus buah itu dinikmati oleh buah? Bukan oleh kita. Wah, enak kali buah. Capek-capek kerja dengan jus buah yang segar. Dan badan itu disegarkan. Oleh karena mendapatkan kesegaran dari buah. Jeruk tidak makan jeruk, tapi jeruk dimakan oleh kita. Dan apa? Jeruk itu menghasilkan hal yang bermanfaat. Kita bermanfaat untuk orang lain. Kita bermanfaat untuk kesehatan orang lain. Jadi kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Buah-buah roh kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Kemudian sifat buah yang lain menunjukkan sifat pohonnya. Ada enggak buah manggis berbuah buah menurut, tapi pohonnya pohon rambutan atau pohon rambutan? Buah manggis menunjukkan pohonnya itu pohon manggis, makanya buahnya seperti ini. Inilah dunia berduri-duri, pohonnya seperti itu. Jadi buah itu menunjukkan sifat pohonnya. Kita buah-buah dari Allah, anak-anak Allah. Berarti kita harus menunjukkan sifat-sifat Allah, pohonnya Allah. Kalau kita menunjukkan sifat pohon yang lain, wah, udah nggak beres itu. Berarti bukan buahnya, bukan buah Allah. Kenapa? Menunjukkan sifat Allah. Dan sifat pohon kita siapa? Kristus. Jadi harus menunjukkan sifat-sifat Kristus kita. Demikian luar biasa. Nah, apabila kita berusaha sungguh-sungguh dan memupuk ini, kita harus betul-betul sungguh-sungguh. Jangan kadang-kadang pupuknya kurang-kurangi di korting. Amal kali pupuk kurangi aja sedikit. Nah, nggak boleh. Nggak boleh kita curang kepada Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan itu makin teguh. Supaya menghasilkan buah yang besar, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus berkomitmen dengan pemupukan ini. Kita harus pupuk iman kita. Kita harus berkomitmen
supaya panggilan kita makin teguh. Dan apabila dilakukan, kita tidak pernah akan tersandung, Bapak terkasih. Kita tidak pernah akan korupsi, kita tidak pernah akan kecelakaan, kita tidak pernah akan dipermalukan, Bapak. Kita tidak pernah akan tersandung apabila kita lakukan semua komitmen yang aslinya tidak pernah terlalu. Dan satu lagi, Bapak Ibu, satu lagi. Apabila kita melakukan ini semua untuk pemanggilan, ini yang hadiah yang sangat luar biasa. Dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kita waris surga, kita akan masuk kerajaan kekal itu. Di dunia ini berapa tahun sih kita? Paling-paling 80. Omong sudah 9 tahun ya. Nah, paling-paling berapa 100 tahun? Tetapi yang kita akan diberikan itu kerajaan kekal. Kita akan hidup kekal. Tidak ada kesakitan di sana, tidak ada gangguan ekonomi di sana, kita sejahtera. Tidak ada sakit penyakit di sana, tidak ada kesedihan. Yang ada sukacita, damai sukacita di surga, dan itu kekal selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu, ruang dan waktu. Tidak. Mana mau kita pilih? Mau ini atau yang mana ini? Oleh karena itu kita harus pupuk iman, kita berkomitmen. Kita akan memasuki kerajaan kita, yaitu kerajaan kita, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Apakah kita mau, Bapak Ibu terkasih? Coba katakan pada samping, saya mau. Saya mau. Oleh karena saya mau, nanti saya akan terakhir membakso. Ya itu, namanya aja. Kita sudah berkomitmen mau mengasihi saudara kita. Masa tertib bakso pun mau? Sungguh luar biasa firman Tuhan. Tuhan besertai kita. Mudah-mudahan itulah rahasia yang Tuhan sudah bukakan bagi kita semua. Mudah-mudahan gereja ini berhasil, makin besar dan menjadi berkat untuk orang lain. Tadi saya sudah ngomong dengan Ibu Pendeta, jangan bosan Pak, undang kami, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperkenalkan Kristus sampai ujung dunia. Bukan di tangan langkah ini saja, kami sampai ujung dunia. Oleh karena itu bantuan kita tidak bisa sendiri-sendiri, karena kita harus bergandengan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap puji dan syukur kehadiran Bapa. Begitu baik Engkau di hidup kita. Engkau telah membukakan rahasia luar biasa untuk kami berhak atas kerajaan kekal. Terima kasih atas kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan, Kau curahkan kepada kami. Begitu luar biasa Engkau mengasihi kami orang yang berdosa itu, Pak. Terima kasih. Kami mengampun akan kesalahan kami, akan perbuatan-perbuatan kami yang sering melupakan Engkau, Pak. Sering membuat Engkau menangis. Kami memohon ampun, Bapak. Dan kami memohon iman yang daripada-Mu, supaya iman kami bertumbuh menjadi pohon yang besar, menghasilkan buah-buah yang lebat, di mana buah itu bisa dinikmati oleh orang lain, Bapak, dan nama-Mu tersebar seluruh dunia. Tolong kami berdoa untuk anak-anak kami di sini, Pak. Mungkin anak-anak kami ada yang dekat, ada yang jauh. Untuk yang jauh kami tidak bisa menjangkau dengan tangan kami, Bapak, untuk melindungi mereka. Tetapi tangan-Mu tidak terpanjang untuk melindungi mereka, Bapak. Oleh karena itu kami mohon berkat kepada anak-anak, berkatlah mereka dari segala mara bahaya. Beri mereka hikmat shalom, Bapak, sehingga anak kami bisa mengindahkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak baik, tetapi mereka tetap menjadi potret-potret-Mu, Bapak.
kami berdoa Bapak, untuk para orang tua yang bergelut dalam menyekolahkan anak-anak, dalam mencari kehidupan Bapak. Berkatilah mereka, berkati segala usaha maupun pekerjaan mereka Bapak, sehingga mereka menghasilkan hal-hal yang sangat positif di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menyaksikan begitu kasihnya kepada mereka. Berkati pekerjaan mereka Bapak, berkati usaha mereka Bapak, sehingga mereka melihat kasih itu yang sungguh luar biasa kepada jemaatmu di sini. Demikian juga kami berdoa untuk para orang tua kami Bapak. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mempunyai orang tua yang hebat. Kami mengucapkan terima kasih Bapak, karena kami punya orang tua yang memberikan teladan yang baik untuk kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk kesehatan mereka Bapak. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka kebahagiaan Bapak, seperti janjimu sampai putih rambutmu. Engkau, aku tetap aku, dan Engkau akan menggendong mereka Bapak di masa tua mereka. Oleh karena itu berkati para orang tua kami di sini. Dan pada kesempatan yang indah ini juga kami berdoa untuk para remaja kami, taruna-taruni kami yang sudah melayanimu dengan penuh kesetiaan Bapak. Berkatilah masa depan mereka. Berilah mereka masa depan yang penuh harapan Bapak. Beri mereka jodoh yang baik dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Biarlah mereka menjadi calon-calon pengganti kami yang menjadi tiang-tiang gereja yang kuat Bapak. Oleh karena kasih karunia daripada, tolong anak-anak kami ini Bapak, berkati mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk para penatua kami, pelayan-Mu di gereja ini. Berkatilah mereka, karena mereka sudah melayani-Mu dengan ketulusan hati mereka Bapak. Berkati apa yang mereka rindukan Bapak. Berkati anak-anak, cucu, suami istri mereka Bapak. Keluarga mereka penuhi dengan berkat kasih karunia daripada-Mu. Karena kami hanya tidak percaya melayani merupakan kebahagiaan bagi kami semua. Oleh karena itu berkati para penatua kami dan pelayan kami. Demikian juga kami berdoa untuk ibu gembala kami yang baik ini Bapak. Engkau sudah tahu Bapak pengorbanan yang sudah diberikan oleh ibu gembala kami ini Bapak. Engkau mengetahui isi hati yang terdalam, ketulusan hatinya Bapak. Oleh karena itu kami memohon berkat untuk ibu gembala kami. Berilah dia kesehatan Bapak. Berilah dia hati yang penuh kesabaran Bapak, untuk dapat menggembalakan kami semua Bapak. Beri dia hikmat yang daripada-Mu Bapak, sehingga dia dalam penuh hikmat memimpin gereja-Mu untuk mengabarkan berita sukacita kepada orang-orang. Tolong dia Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-Mu ini Bapak. Berkati gereja ini Bapak. Biarlah gereja ini menjadi tempat bengkel untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang mengalami kerusakan Bapak. Biarlah tempat ini menjadi tempat untuk menggodok anak-anak kami, cucu-cucu kami, menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Engkau. Biarlah tempat ini menjadi penghiburan pada orang yang mengalami kesulitan. Biarlah tempat ini sebagai sumber kepada orang mencari keselamatan, orang mengenal-Mu dan berhak atas kerajaan. Tolong gereja ini Bapak. Dan biarlah persahabatan di antara kami Bapak, Engkau ikat dengan kasih daripada Kami, daripada-Mu. Biarlah kami dari yayasan bersama-sama gereja ini bergandeng tangan untuk menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia, sampai ujung-ujung dunia. Tolong kami Bapak. Berilah kami kasih agape di antara kami Bapak. Kami memutuskan untuk saling mengasihi Bapak.
Karena hanya nama-Mu yang tidak kami muliakan. Kami berserah kepada-Mu Bapa. Ampuni segala kesalahan kami. Dan nama Anak-Mu itu Yesus Kristus. Kami berdoa dengan Yesus.